Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait komponen-komponen eh, eksperimen yang akan kalian lakukan, yaitu eh, pengukuran menggunakan jangka sorong dan menggunakan mikrometer sekrup. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum melakukan eksperimennya. Nah, nanti akan saya kirimkan link dari OLAPS-nya itu. Nanti bisa dibuka dan tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, ini banyak sekali eksperimen yang bisa dilakukan, tapi kita akan mencoba jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, silakan klik jangka sorong, ya diklik. Kemudian klik simulator, ya. Kemudian klik simulator dan akan melihat tampilan berikut ya. Akan tampilannya seperti ini. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa ini adalah semua yang 4 ini adalah objeknya, ini objek. Sedangkan ini skala terkecil, sorry. Nah, ini skala terkecil ya. Ini memudahkan nanti dalam membaca. Jadi hasil ukur yang di sini akan terlihat jelas di sini ya, bagian sini akan terlihat jelas. Ini skala utama, ini skala non-use di bawah. Sebelum melakukan pengukuran, yang harus kalian lakukan dulu adalah melakukan kalibrasi ya. Setiap pengukuran itu harus dilakukan kalibrasi alat jangka sorong ini. Nah, cara mengkalibrasinya itu seperti apa? Nah, mengkalibrasinya caranya jika skala utama dan skala non-use itu sejajar, maaf ya. Ya, jika sejajar maka itu sudah terkalibrasi. Jika tidak, maka perlu dekalibrasi. Nah, cara mengkalibrasinya itu seperti apa? Nah, jika skala non-use ini tergeser misalnya 2 skala ke sebelah kanan, maka setiap hasil pengukuran nanti akan dikurang 2 skala ya. Misalnya nih, kalian mengukur tabung silinder ya. Misalnya tabung silinder diameternya, terus kamu membaca skala non-use-nya 8 ya, misalnya 8 mm. Jadi kamu harus maksudnya 8 skala untuk saat mengukur tabung silinder ini. Jadi kalian harus mengurangi, berarti 2. Harus dikurangi 2. Nah, misalnya lagi titik 0 skala non-use berada di skala ketiga ya. Skala ketiga di sebelah kanan skala utama, maka nanti hasil pengukuran yang silinder tadi berapa? Berarti dikurang 3. Berarti kalau misalnya 8 skala berarti dikurang 3 berarti 5 ya. 5 skala baru dikali skala terkecil dari jangka sorong tersebut. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu misalnya kalian mau mengukur diameter luar dalam, maksudnya diameter dalam, ya berarti kalian membaca yang ini berapa ya, nilainya berapa, skala utamanya berapa, skala minusnya berapa, kemudian kalian cek di sini berapa, cek apakah hasil pengamatan atau hasil penghitungan itu sama atau tidak. Jadi untuk itu kalian klik di bagian enter reading ya. Enter reading, masukin nilainya dalam ini dalam 1 cm. Jika sudah, maka kalian harus
Oh ya, ini belum ya. Nah, jangan lupa kalau misalnya ini kan di sini tadi. Berarti kalau misalnya jangka sorongnya masih belum pas ya, belum pas, maka ini digeser, ini yang digeser-geser nanti. Jadi, maka akan ditampilkan tampilan yang seperti ini. Nah, hasilnya dapat dilihat di sini. Kemudian ini di klik. Nah, ini dibaca, kemudian dimasukin nilainya di sini. Oke, kalian cek. Nah, itu salah. Berarti kalau ini salah, berarti pengukuran kalian atau hasil pengamatan kalian itu salah. Jadi harus dibaca baik-baik. Kemudian untuk melakukan pengukuran berulang lagi, ini di reset. Nah, begitu ya cara menggunakan jangka sorong. Nah, gitu. Nanti jika ada yang mau ditanyakan ya bisa ya. Ditanyakan langsung atau lewat WA. Nah, kemudian kita sekarang masuk pada micrometer scope. Kita sekarang masuk pada micrometer scope ya. Sama, ini diklik ya micrometer scope. Ya, kemudian aku kembali. Nah, ini diklik. Kemudian dipilih yang micrometer scope, pilih simulator. Nah, tampilan untuk pengukuran dari micrometer scope seperti ini. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah yang ini adalah skala terkecil dari jangka sorong. Ini ada 2, tapi nanti yang digunakan itu adalah 0,01 mm saja. Kemudian ini berbagai jenis alatnya, bendanya maksud saya. Nah, ini bisa dipilih, misalnya ini, misalnya glass plate misalnya. Nah, di sini nanti pilih. Nah, sama tadi pada saat melakukan pengukuran pada jangka sorong, kita harus kalibrasi. Nah, cara mengkalibrasi yaitu ya kita geser ini dulu. Kita harus menolkan. Sampai nah ini. Nah, tadi kan prinsipnya bahwa sudah terkalibrasi jika titik nol skala utama sudah segaris dengan skala nonius. Nah, ini belum segaris. Nah, prinsipnya jika titik nol skala memutar berada di sebelah kanan acuan, maka hal ini berarti pembacaan mikrometer scope tersebut kelebihan, ya. Dan misalnya titik nol skala memutar berada pada kiri acuan, maka mikrometer scope kekurangan. Nah, misalnya yang ini kan seharusnya kan acuannya di sini ya, acuannya di sini, di titik nolnya. Tapi kan tidak pas. Jadi untuk itu kita harus nanti pada saat mengukur benda kita harus tambahkan 2. Ya ini kan 1, 2. Jadi nanti ditambahkan 2. Misalnya nih kalian mendapatkan nilai dari glass plate ini misalnya skala noniusnya berada di skala misalnya 46 ya, 46. Nah, baru karena ini skala noniusnya 46 berada di skala 46, maka ditambah 2 berarti 48. Baru dikalikan dengan skala terkecil
baru ditambah dengan skala utama, ya gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya titik nolnya di sini, di bagian sini, misalnya di bawah ini misalnya di sini, misalnya nolnya di sini, ya berarti ya dikurangi, ini dikurangi kalau berada di sini, nah, ya begitu. Kemudian setelah itu baru lakukan percobaannya dengan menempatkan benda, ya benda, kemudian ini untuk menggerakkan poros geraknya. Nah, ini dibaca berapa, kemudian hasilnya berapa. Misalnya ini, nah berarti dicek, oh berarti salah. Try again ya, dicoba lagi. Nah, berapa? Kalian harus paham ini berapa. Kemudian untuk melakukan pengukuran berulang lagi, mengulangi pengukuran maksud saya, ya berarti ini di reset. Baru lakukan pengukuran. Nah, begitu penjelasan mengenai hal ini. Nanti jika ada yang mau ditanyakan ya dipersilahkan. Bisa di WA atau di grup juga boleh, karena ini adalah eksperimen. Nanti masing-masing kelompok ya silakan berdiskusi ya, berdiskusi. Jangan hanya satu atau dua orang saja yang bekerja. Semuanya harus aktif ya, karena ada penilaian nantinya. Oke, baik. Demikian saja. Semangat bereksperimen, semangat untuk bereksplorasi. Terima kasih.